Halo lur, teman pemilih, Sua lagi dengan saya Hadi di The Podcast Demokrasi di Bumi Pati. Episode kali ini saya akan mendatangkan tamu dari salah satu kampus di Kabupaten Pati yang mempunyai tagline kuliah yes, ngaji oke. Baik, selengkapnya akan saya panggilkan kedua tamu saya. Baik, telah datang kedua tamu saya dari mahasiswa dari kampus IPMAPA. Silahkan diperkenalkan diri dari jenengan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rozak, biasa dipanggil Fatur. Ya. Saya sebagai mahasiswa semester 7 Prodi Pendidikan Bahasa Arab di IPMAPA Pati. Ya. Untuk saya sendiri, nama saya Muhammad Arifin, biasa dipanggil Arifin. Sama dengan Mas Fatur Rozak, saya juga mahasiswa IPMAPA semester 7. Kebetulan juga di jurusan yang sama, yaitu di Pendidikan Bahasa Arab. Pendidikan Bahasa Arab. Oh baik. Berarti ini kebetulan satu paket ya. Ya, ini presiden dan sekretarisnya ya. Siap. Mengawali obrolan kita kali ini, bisa disampaikan di IPMAPA ini ada berapa fakultas ya, Mas Fatur? Kalau di IPMAPA sendiri, kita memiliki 3 fakultas ya. 3 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Tarbiyah, ya. Ada Fakultas Syariah, dan juga ada Fakultas Dakwah. Yeah. Kalau yang ada ekonomi juga ada ya kayaknya. Kalau ekonomi kita ngarahnya ke yang syariah itu tadi, ada prodi perbankan syariah, dan juga ada manajemen zakat wakaf. Ada dua ya. Yeah. Siap. Tadi disampaikan sekarang semester berapa? Semester 7, Pak. 7. Kalau Mas Arif sama ya? Sama. Tapi tadi beda atau sama jurusan ya? Sama jurusannya, sama sekelas juga. Sekelas juga? Sekelas juga ini. Iya. Sekelas juga. Baik. Kemarin terpilih di bulan apa ya ada pemilihan ini? Di BEM itu. Kemarin apa ya? Di bulan apa ya? Coblosan Agustus. Bulan Agustus. Agustus Mei, ya? Mei Agustus ya? Mei Agustus, nggak salah ya. Mei Agustus di tahun ini, Okay, 2025 ya. Baru jadi. Oh fresh ya ini ya, dua-duanya ya. Kemarin metodenya kayak apa tuh pemilihan di sana? Menggunakan konvensional atau sudah e-voting atau bagaimana kemarin? Kalau kemarin kita ya kayak pemilihan umum aja biasanya. Kita ada pasangan calon, ada nanti voting seperti coblosan ya. Nah, makanya kita coblosan. Jadi demokrasi di kampus kita yang untuk pemilihannya kita memakainya coblosan, pemilwal biasanya. Biasanya. Ada berapa kandidat kemarin? Kalau kemarin kalau di Senat ya, Senat mahasiswa itu kita ada 2. Ya, kalau di Dema itu kemarin pemilihannya ketika di Kongres kalau saya di Kongres, terus habis itu didiskusikan loh di Rektorat kita. Itu ada 2 juga. Ya. Dan untuk masing-masing MPS karena memang bahasanya kita terlalu mepet kalau nggak salah kemarin itu, dan juga karena tidak ada yang mendaftar, jadi dari tahapannya atau tahapannya jadi hanya 1 pasangan calon saja per MPS kemarin. Ada yang 2, tapi ada yang 2, ada yang 1. Perolehan suaranya signifikan atau gimana kemarin? Kurang tahu ya kalau saat penjumlahan suara kan saat itu kita melipir keluar aja, nggak ikut-ikutan, nggak mau tahu. Tapi aman kemarin atau ada
konflik Ya, atau ada alhamdulillah aman, tentram sih. tentram ya? Ya, Kondusif ya? Kondusif, enggak kayak yang tahun-tahun kemarin-kemarin. Loh, iya, ramai juga ya? Rame karena tahun kemarin itu pernah itu ada sampai 3 partai. Ada 3 partai ya. Ada partai apa ya? Partai Persatuan Mahasiswa, Ada Ah, Persatuan Mas Arif, Mahasiswa, ada Partai Antropologi, Antropologi, PAM, dan juga DPRM, Partai Revolusi Mahasiswa. Nah, itu kan masanya sama-sama banyaknya, jadi juga masing-masing punya kandidat-kandidatnya di SEMA, di DEMA, di HMPS semuanya. Jadi ada sedikit rame-rame lah Rame. biasanya. Rame-rame ya? Kontran-kontran lah biasanya. Tapi seru ya, Ya, alhamdulillah membangun seru. proses demokrasinya. Seru. Ya, biasanya kita di kampus ya, bentuk demokrasi yang ada di kampus ya ketika pemilihan itu salah satunya. Kita kan kita sama-sama punya mempunyai ego, kita sama-sama mempunyai kandidat, kita sama-sama mempunyai tujuan. Nah, itu kampus ini menjadi miniatur pemerintahan. Nah, kampus ini menjadi laboratorium demokrasi kita, bentuk latihan kita berdemokrasi. Itu kita difasilitasi di kampus ketika pemiluan inilah gitu. Berarti lengkap sudah ada visi misi dan lain-lain ya. Setiap pasangan calon nanti ada visi misinya, ada debatnya juga, debatnya juga, kampanye juga ya. Kampanye juga ada. Nanti dari per partainya nanti ada kampanye. Kalau dulu-dulu itu malah sampai ke perkelas. Masuk ke perkelas itu. Masuk ke perkelas. Nah, ini biasanya memperkenalkan kalau dari prodi ini kita ada calon ini dengan visi misi seperti ini. Kalau di SEMA seperti ini, DEMA seperti ini. Nah, itu kalau zaman dulu masih seru lah. Masih seru sekali ya kalau dulu ya. Tapi kalau periode kemarin juga aslinya nggak kalah seru ya. Seru juga aslinya ya. Seru juga, tapi ya masih seru yang tahun-tahun kemarin. Kalau relatif sepi kalau tahun ini sih. Itu permasalahannya apa ya? Atau apa namanya? Pembagian kelas itu ada reguler, ada extension atau bagaimana itu? Pengaruh juga nggak itu mahasiswanya? Kalau untuk pembagian kelas ya, karena di IPAFA itu banyak sekali kelas, khususnya kalau di saya di PBA itu banyak sekali inovasi-inovasi terbaru dari prodi itu, memang sedikit banyaknya berpengaruh pada sistem demokrasi di kampus, karena banyaknya dari mahasiswa IPAFA itu sudah bekerja, sudah mempunyai kesibukan di luar ya, Mas Arif ya. Jadi, untuk mau biasanya ontran di kampus itu tidak punya waktu biasanya. Cenderung apa ya? Kalah dengan yang reguler ya, fokus ya. Regulernya relatif sedikit memang. Jadi untuk kita ada kegiatan apa, ada acara-acara apa itu ya cuma segelintir, tapi nggak sedikit banget nggak, tapi masih kalah dengan yang ekstensi sebenarnya. Oke, siap. Itu tadi gambaran apa ya? Gambaran demokrasi di kampus ya, di kampus IKMAPA yang jenengan jalani di tahun ini. Kebetulan kan sebelumnya di tahun 2024 ada pemilu dan pemilihan di Indonesia ya. Kalau boleh tahu nih kesan-kesannya Mas Fatur, Mas Arif tentang pemilu atau pemilihan kemarin kayak apa? Ini gambaran Mas Fatur dan Mas Arif selaku pemilih pemula dan selaku yang kemarin melaksanakan apa namanya pemilihan di kampus itu, BEM itu. Mas Arif dulu kesannya atau apa namanya keterlibatannya kemarin dalam pemilihan ataupun pemilu, selain sebagai pemilih ini terlibat apa, Mas Arif nih kemarin nih? Ya,
Oke, terkait dengan pemilu beberapa tahun yang lalu ya. Iya. Jadi selain sebagai pemilih, juga saya mendapatkan amanah sebagai penyelenggara Pak, atau sebagai KPPS. Sebagai KPPS kemarin ya? Iya. Badan ad hoc salah satu ya. Ya. Di kecamatan mana Mas? Saya mendapatkan tugas di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margoyoso Pak. Margoyoso ya. Ya. Itu ikut di apa namanya, terlibat di pemilu ya? Ya, di pemilu juga di pilkada juga terlibat. Pilkada juga ikut Iya. di KPPS. Di KPPS sama juga. Gitu. Kalau Mas Fatur juga gimana? Sama juga Kalau ikutnya itu di pemilunya, pemilunya. di pilkadanya nggak ikut. Juga KPPS itu. KPPS juga. KPPS. Di sama desa atau Di desa, kalau saya di Ngemplak Kidul. Mm-mm. Kalau di Mas Arif kan di Tanjung Tanjung Rejo. di kecamatan yang sama Kecamatan ya? sama. Ke Mas Arif nih, Ya. pemilu sama pemilihan itu kemarin kayak apa? Job desk-nya beratan mana? Perbandingan antara pemilu dengan pilkada, Hmm. yang mana itu diadakan hampir bersamaan dalam selang waktu yang relatif tidak panjang ya, antara pemilu dengan pilkada itu. Iya. Jadi kesan saya ketika mengikuti pemilu dan pilkada ini, ya memang secara tugas mungkin lebih berat yang pemilu Pak. Pemilunya. Ya, pemilunya itu mungkin 70 banding 30 lah. Beratnya itu Oh gitu. maksudnya ya 7 banding 3. 70% untuk pemilu beratnya, untuk 30% di pilkada. Perbandingannya mungkin seperti itu, Pak. Berat di apa? Di waktu atau di kerjaannya atau gimana? Di tenaga, di waktu juga itu Di semua Sama-sama. sektor. Semuanya ya? Semua sektor. Semua sektor. Dengan rasakan juga gitu Mas Fatur. Kalau kemarin. saya karena tidak ikut di pilkada ya tidak bisa membandingkan lah itu. Tapi kalau yang saya rasakan di pemilu itu ya sangat Masya Allah sekali. Lelahnya juga karena seharian full itu kan. Nah, dari pagi itu sampai pagi lagi. hampir pagi lagi. Hampir pagi lagi gitu. Itu istirahat ya cuma untuk makan sholat gitu aja. Mungkin sore mandi gitu. Terus kembali lagi. Ya, kembali lagi ya. TPS. Kalau kemarin ikut Sirekap nggak? Didaftarin Sirekap 1, Sirekap 2, ikut nggak kemarin? Ya, saya ikut Pak. Ikut ya? Iya. Ikut Sirekap ya? Di pemilu sebagai Sirekap 2, di pilkada Sirekap 1. Lah, itu kan memang tambah berat lagi. Iya. Kerjanya dengan itu, Mas Arif. Double Ya. Iya, Sirekap 2 kali itu kerja. satu kerjaan sendiri Mas. Iya. Iya kan? Tugasnya lebih lama. Lebih lama Dia kali juga. bolomu kan itu. Ada bonus ini tambahan dari ketua KPPS -nya mungkin. Ada Pak, alhamdulillah ada. Itu lebih berat. Sirekap, ya. Iya. Karena apa ya? Kaitannya dengan IT ya, kalau Sirekap kemarin ya. Dan perdana ya untuk menggunakan aplikasi Sirekap itu ya. Tapi secara keseluruhan enjoy ya kemarin Mas Fatur, Mas Arif. Nah, Ikut di ad hoc kemarin sebagai KPPS. alhamdulillah ini. Alhamdulillah sih enjoy karena ya kesan pertama gitu kan. Pertama kali merasakan pemilu, pertama kali merasakan menjadi KPPS juga itu ya. Angger kan ngoten lah. Tapi nggih sak badan niku Iya. setelah itu nggih waduh. Aduh. Tapi sempet sakit atau dalam kondisi drop atau gimana? Kalau saya sendiri sakit enggak sih, cuma mengganti waktu tidur itu aja, jam tidurnya diganti ya Setelah kegiatan ya di siang hari itu sampai los. Jenengan sebagai mahasiswa, santri dan pemilih, dari kacamata jenengan berdua ini pemilu dan pemilihan ini kayak apa? Mas Arif dulu mungkin. Iya. Kalau dalam perspektif kami sebagai mahasiswa sekaligus santri, Ya. mungkin pemilihan ini adalah sebuah awal dari proses kepemimpinan ya Pak, kalau dalam perspektif pesantren ini. Karena dalam pesantren itu kan dikenal bahwa manusia itu
adalah khalifah fil ard. Jadi dalam proses pemilihan ini itu merupakan langkah awal menuju sebuah misi kita di bumi ini, bahwa kita diutus menjadi sebagai seorang khalifah. Nah, mungkin itu perspektif dari sudut pandang santri seperti Santri. itu. Ya. Kalau mahasiswanya gimana? Kalau mahasiswa ya kayak yang disampaikan Mas Fatur tadi kan, bahwa di kampus itu merupakan miniatur dari kehidupan kita ke depannya. Salah satunya dalam aspek politik kan, Pak. Iya. Jadi dalam proses pemilihan ini itu kami juga belajar bagaimana nanti ke depannya kita dapat memilih pemimpin-pemimpin yang jujur dan bagaimana yang kita inginkan. Iya, mungkin bukan hanya sebagai pemilih tapi calon pemimpin ya. Calon pemimpin. Mas Arif dan Al-Faktur ya. Iya. Kalau Mas Fatur sendiri gimana nih? Kalau untuk saya, kita kemarin kan banyak pesta demokrasi kan. Nah, jadi alhamdulillahnya kita untuk di sekarang ini kebebasan bersuara kita sangat luas lah, sangat kita bisa bersuara, kita bisa mengekspresikan diri kita itu sangat-sangat biasanya enjoy ya sekarang ini. Nah, itu kalau di kampus sendiri ya seperti yang saya katakan tadi, kita sudah latihan, sudah tahu bagaimana birokrasi itu bagaimana. Jadi kita latihannya tuh di kampus, kita berorganisasi itu juga kita latihan. Lanjut. Oke. Jadi kita karena kita sudah belajar banyak sekali yang pengalaman kita, pembelajaran kita ketika berorganisasi di kampus. Jadi ketika kita melihat birokrasi, melihat yang lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan politik khususnya, nah itu kita tidak kaget karena kita sudah menemuinya ketika di kampus. Nah, gitu. Mungkin kalau dari perspektif dari pesantren ya hampir sama seperti Mas Arifin tadi. Mungkin untuk demokrasi dari pesantren mungkin mengedepankan tentang seperti musyawarah. Itu kan menjadi ciri khas dari pesantren juga. Karena mufakat gitu kan. Dan juga tentang keadilan sosial. Itu juga ada dalam diri pesantren, al-adil itu. Dan keadilan sosial. Fikih sosial. Kalau bukan. Beda lagi. Fikih sosial itu. Gitu. Kalau fikih sosial itu bentuk apa ya? Fikih sosial bentuk apa dari fikih itu menanggapi fenomena atau realitas kehidupan yang sekarang. Itu kalau fikih sosial di situ. Dari singkatnya itu. Termasuk di dalamnya apa namanya? Demokrasi enggak itu? Kalau fikih sosial itu enggak? Ya, jadi fikih sosial ini kan dia sifatnya itu kontekstual, Pak. Jadi tidak terpacu pada suatu teori, tapi dia melihat suatu realitas sebagai patokan. Jadi misal kita dalam konteks demokrasi ya, Pak. Jadi kita fokus ke demokrasi itu, kemudian kita ambil hukum fikih, kita kaitkan dengan apa yang ada di demokrasi itu. Itu kalau dalam sudut pandang fikih sosial. Jadi fikih sosial itu mengedepankan kemaslahatan umat, kemaslahatan umat. Jadi kita langkah awal kita kalau di fikih sosial itu dari fenomena, dari realitas kehidupan di sekitar kita. Nah, ada fenomena apa, ada permasalahan apa yang menjadi kegelisahan umat, ya, masyarakat itu. Nah, kita kasih solusi, kasih sikap menggunakan perspektif fikih. Tapi fikihnya yang fikih sosial tadi. Itu. Siap. Kalau mengenai hal itu berpikirnya berat nggak? Atau solusinya berat nggak untuk implementasi ke masyarakat dari fikih sosial itu terkait dengan demokrasi ya? Pertama untuk mengaitkan antara demokrasi dengan fikih. Selama kita paham dengan teori-teori dasar
antara dua aspek ini, yaitu antara demokrasi dan fikih, maka tidak akan sulit kita untuk menggabungkan antara keduanya. Yang penting kita paham teori-teori dasar antara demokrasi dengan fikih ini. Gitu ya. Sama juga ya Mas Fatur. Sama Itu juga. ya. Jadi kita sebelum melangkah lebih jauh lagi kan, langkah baiknya kita harus tahu seluk-beluk, harus tahu dasar-dasarnya dari apa itu demokrasi terlebih dahulu. Kita kuliti terlebih dahulu demokrasi itu seperti apa, dan demokrasi di sekitar kita itu seperti apa. Nanti baru kita lanjut ke fikih. Kita fikih itu yang seperti apa yang dibutuhkan, karena fikih itu kan kalau boleh dikatakan itu fleksibel. Boleh dikatakan itu fleksibel. Jadi ketika ada fenomena apa di masyarakat, nah itu insya Allah bisa kita carikan solusinya di fikihnya. Itu karena fikih itu ketika kita mendasar ke fikih itu nanti ya bukan hanya pada fikihnya tapi juga pada usul fikihnya. Ada lagi juga usul fikihnya itu. Ada lagi ya? Ya itu lebih luas lagi. Lebih kompleks lagi, lebih sulit lagi. Sulit lagi. Karena kalau fikih apa biasa kan kita sudah tahu, oh ini hukumnya ini. Nah, kalau usul fikih itu bagaimana caranya kita bisa menghukumi ini sebagai ini sebagai ini gitu. Usul fikih itu dasar dari fikih. Mungkin kalau diibaratkan fikih itu sebuah buah, Pak. Buah Ya. mungkin buah mangga. Kalau usul fikih itu akarnya. Oh, akarnya. Jadi, Dasarnya. sebelum ada buah kan pasti ada akar dulu kan, Pak. Betul. Mungkin pengibaratnya seperti itu. Siap. Jadi kita mengambil ketika kita ingin mengambil solusi terkait fenomena yang ada, itu kita juga mengambil dari perspektif fikih, perspektif usul fikih, dan juga ada kalau makalah-makalahnya para ulama itu qawaidul fiqhiyah, itu juga kita pakai untuk mengambil sikap terhadap fenomena yang ada gitu. Jadi kita ada 3 landasan lah salah satunya itu. 3 landasan ya. 3 landasan tadi. Oke, ada usul fikih dan juga qawaidul fiqhiyah. Yang terakhir tuh apa artinya nih? Qawaidul fiqhiyah ya apa ya Pak, kayak sebuah rumus lah Pak, kayak perumusan awal. Ya, bukan, maksudnya atau gimana? pola-pola, kayak suatu pola yang misal kita sholat apa ya? Iya. Sholat itu kan sebuah hukum fikih. Kemudian usul fikihnya itu wajib. Kemudian untuk qawaidul fiqhiyahnya itu pola-polanya sholat ini. Maksudnya kalau misal kita sholat, kemudian wudhu. Sebelum sholat kan wudhu. Kemudian apa tandanya bahwa wudhu ini sah untuk sholat ini? Itu dibahas dalam qawaidul fiqhiyah. Oh gitu ya. Ya, lebih detail lagi, mendalam lagi. Kayak pola-pola gitu. Siap. Oke, akan saya lanjutkan lagi